kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Apa kabar Pak Jan? Alhamdulillah baik. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Oke, untuk berbincang-bincang sedikit tentang kebijakan dalam mengambil keputusan tentang dilema etika nih Pak. Ya, mungkin beberapa menit lah mengganggu waktunya Bapak. Oke, selama ini mohon maaf Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Pak. Ya, sebetulnya banyak di dunia pendidikan, apalagi guru-guru itu ada yang asli orang Cipari, ada yang pendatang, sehingga muncullah bermacam-macam permasalahan, baik secara kedinasan maupun secara kekeluargaan. Mereka kadang sudah mulai didukung. Jadi kalau ada temuan apa, cerita dengan saya. Tapi sementara ini kita selesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu sambil menunggu perkembangan berikutnya. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di kantor ya, terutama untuk kasus-kasus yang seperti tadi sampaikan Bapak yang untuk kepentingan. Baik, terima kasih. Demikian tadi wawancara saya dengan Bapak Satrio Jatmiko Sugiarto, SPD MPD selaku Bapak Kepala Cipari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat baik. Iya. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya sebentar. Enggak masalah. Lama juga apa-apa. Jadi saya akan sedikit berbincang-bincang tentang masalah kebijakan dalam pengambilan analisis kebijakan dalam dilema etika ya. Karena Bapak selaku pimpinan yang ada di SMA ya, pakai ya Pak, pakai kurikulum di SMA Negeri 1 Cipari. Langsung saja Bapak, selama ini bagaimana nih pendapat Bapak tentang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cuma beberapa kasus atau banyak kasus yang sangat sering terjadi di antara kita, yang biasanya terjadi secara tidak sadar, mulai dari yang teringan sampai yang terberat. Jika ada kasus macam itu, langkah yang saya lakukan adalah yang pertama jelas mendekati kedua belah pihak, mulai dari yang dilaporkan dan yang terlapor. Dari sini saya menggali fakta-fakta, karena biasanya antara pelapor dan terlapor itu akan terjadi sesuatu yang sangat berbeda. Dan dari hasil galian fakta ini dan kita rembuk secara bersama antara pihak sekolah dengan masing-masing individu sekolah di situ untuk bisa menentukan jawabannya. Nah, jawabannya ini tergantung dari etika moral apa yang dilanggar saat itu. Ya, baik. Terus selanjutnya Bapak untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama baik Bapak. Bagaimana selanjutnya untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam hal ini kami menyangkut biasanya untuk masalah etika itu bukan kepada pribadi seseorang
dan itu nanti terakhirnya akan menyangkut pada hajat hidup orang tersebut, maka untuk pengambilan keputusan harus ekstra hati-hati. Sehingga di sini saya tidak akan mengeluarkan keputusan dari pemikiran saya sendiri, tapi saya akan mengumpulkan segenap yang memangku jabatan di sekolah ini untuk berembuk. Nah, dari keputusan mereka kita saring untuk dapatkan satu keputusan yang terbaik bagi saya sebagai pimpinan gitu ya. Itu saya tidak akan hanya bisa menjalankan aturan, tapi juga harus bisa memberikan sebuah kebijakan. Terus selanjutnya Pak, langkah-langkah atau proses seperti apa sih yang Bapak ambil untuk selama ini? Langkah yang diambil tadi sudah dijelaskan di Iya, depan. sudah Yang di pertama mendekati kedua belah pihak antara si pelapor dengan terlapor untuk mendalami kasusnya sebenarnya seperti apa. Kemudian dari bekal keterangan itu kita bawa dalam sebuah diskusi dengan perangkat sekolah, sehingga dari masing-masing itu kita bisa menarik kesimpulan dari satu keputusan langkah apa yang kita ambil. Terima kasih. Selanjutnya, hal apa sih yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus di 5 efektif, Pak? Jelas diskusi. Diskusi di beberapa pihak di antara kita yang masing-masing memiliki pemikiran. Nah, itu nanti kita satukan akan menghasilkan sebuah keputusan yang bagus. Terus apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, Pak, dalam kasus-kasus di 5 etika ini, Pak? Jelas saya akan menjumpai pro dan kontra. Nah, di sini langkah kita adalah untuk bisa meminimalisir yang pro dan juga yang kontra itu, sehingga antara yang pro dan kontra bisa sedikit mungkin semuanya bisa disatukan menjadi pro semua. Terus selama ini Bapak di sebuah tata kelola ya, atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika, apakah langsung menyelesaikan dan di tempat itu atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur yang seperti apa Pak yang sudah dijalankan? Yang jelas tidak langsung, kita punya beberapa waktu untuk pemikirannya, karena langkah kita nggak boleh tergesa-gesa dan tidak boleh keliru, karena ini menyangkut orang lain, menyangkut seperti katakan tadi, menyangkut hajat hidup orang lain. Kalau sampai keliru keputusan kita itu akan mematikan mereka, membuat mereka tersingkir dan sebagainya. Jadi butuh waktu, tidak bisa kita langsung selesaikan. Terima kasih. Selanjutnya sebagai ini ya Pak, seorang pemimpin ya, kira-kira faktor apa saja nih yang bisa mempermudah membantu Bapak untuk mengambil sebuah keputusan atau kasus-kasus di 5 etika ini? Pertama, jelas keterbukaan antara pelapor dan terlapor, dan juga bantuan dari teman-teman sekitar kita yang memberikan masukan-masukan kepada saya. Terus dari semua hal yang disampaikan Bapak, pembelajaran apa nih yang bisa diambil dari pengalaman yang Bapak putuskan, terutama kasus di 5 etika? Dalam setiap pengambilan keputusan harus ekstra hati-hati. Karena sekali kita bicara dan menentukan sebuah vonis, maka itu akan berpengaruh pada orang-orang tertentu. Dan ini kita harus mengambil walaupun buruk ya seminimal mungkin keburukan yang terjadi. Tapi itu langkah terakhir, yang terbaik mestinya yang mendatangkan kebaikan bagi semuanya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan atas partisipasinya untuk Sami-sami Bu, mudah-mudahan barokah buat kita semuanya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak